Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lulesari dari semester 2A dengan NPM 7420122009. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana yang telah dijelaskan pada minggu lalu, yaitu tentang kekeliruan, kesesatan, atau salah kira. Disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi ada 6, yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan orang atau error person, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, dan terakhir ada delik putatif. Lalu selanjutnya ada kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Lalu ada unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Lalu ada juga pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Lalu ada buwes skuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Lalu ada yang terakhir, onbewus skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Lalu selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama ada sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Lalu yang kedua normatif, yaitu menilai. Lalu yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari keduanya. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Lalu selanjutnya ada tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama seperti penyakit mental, contohnya kayak kleptomani, piromani, klaustrofobi, dan nipomani. Lalu selanjutnya penjelasannya, orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lalu ada dalam keadaan mabuk. Di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat umum, yang berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini, pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan TP adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Lalu jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat batas mampu dan batas tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMPE. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu noyun atau lengmer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, atau apabila terjadi keraguan maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.